Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabut turun perlahan dari lereng Gunung Slamet, menyelimuti pepohonan pinus dan rumpun bambu yang mengelilingi desa Karangjati. Di pagi hari, embun menetes dari daun-daun pisang, dan udara dingin terasa menggigit tulang. Desa itu seolah terpisah dari dunia luar, sunyi, dilingkupi keheningan yang kadang membuat orang luar enggan berlama-lama di sana. Tak banyak yang tahu, di balik ketenangannya, desa itu menyimpan rahasia kelam yang tak pernah sepenuhnya padam. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah kayu sederhana milik Mbah Samin, seorang dukun pengobatan yang sudah dikenal sejak puluhan tahun. Rambutnya sudah memutih, matanya tajam namun teduh dan tangannya penuh bekas luka lama. Orang-orang datang padanya untuk mencari kesembuhan, entah karena penyakit aneh atau gangguan makhluk halus. Namun meski ia dikenal sakti, Mbah Samin tak pernah memamerkan kemampuannya. Ilmu itu bukan untuk sombong, begitu katanya pada setiap orang yang datang belajar padanya. Istrinya Bu Ratri adalah perempuan lembut yang selalu menemani pasien yang datang. Wajahnya teduh, senyumnya ramah. Rumah mereka selalu terbuka untuk siapapun. Tapi semua itu berubah pada suatu malam yang dingin, ketika suara jeritan menggema dari dalam rumah itu. Malam itu, bulan sabit menggantung redup. Hujan rintik turun disertai aroma tanah basah yang pekat. Mbah Samin baru saja selesai menyalakan dupa di altar kecil di ruang belakang ketika suara istrinya terdengar. Jeritan panjang dan serak, seperti seseorang yang disiksa dari dalam tubuhnya sendiri. Ia berlari ke kamar dan menemukan Bu Ratri menggeliat di atas tikar. Tubuhnya kejang-kejang, urat di lehernya menonjol, kulitnya membiru seolah darah berhenti mengalir. Rambutnya rontok segenggam-segenggam memenuhi lantai. "Mbah, tolong aku!" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Mbah Samin memegangi tangannya, tapi kulit itu terasa dingin seperti batu. Ia merapal doa pelindung, membaca ayat-ayat yang sudah tak asing baginya. Namun semakin lama ia membaca, semakin keras jeritan Bu Ratri. Dan di tengah suara hujan di luar, tiba-tiba udara dalam kamar berubah pengap. Dari dada Bu Ratri, keluar asap hitam tipis, pada awalnya samar, kemudian semakin pekat dan menggulung di udara. Mbah Samin tertegun, asap itu berputar, lalu membentuk wujud samar seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih lusuh. Suara tawa lirih terdengar dari sudut ruangan, pelan tapi menusuk telinga. Heh. Akhirnya, ia merasakannya. Mbah Samin mundur satu langkah, tubuhnya bergetar. Ia tahu ini bukan jin biasa. Aura yang keluar dari sosok itu sangat kuat. Bau anyir darah bercampur bunga kenanga memenuhi ruangan. Sosok itu menatapnya dari balik rambut panjang yang menutupi wajah. Lalu perlahan ia lenyap, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ketika Mbah Samin menatap istrinya lagi, Bu Ratri sudah pingsan. Tapi di sekitar tubuhnya muncul bekas seperti luka bakar kecil, titik-titik merah yang berbaris rapi dari dada ke perut. Ia mengusapnya pelan, namun darah mengalir dari setiap titik seolah ada jarum yang tertancap dari dalam. Keesokan harinya kabar tentang keadaan Bu Ratri menyebar cepat. Warga berdatangan dengan wajah cemas. Beberapa membawa jamu, sebagian membawa air doa. Tapi di antara mereka, terdengar bisikan-bisikan yang menusuk telinga Mbah Samin. Katanya kena kiriman santet. Bu Lastri yang kirim. Katanya dia iri sama Ratri. Anaknya gagal nikah sama keponakan Mbah Samin ya. Pantesan Mbah Samin diam. Ia hanya memandangi wajah istrinya yang pucat. Malam-malam berikutnya keadaan semakin buruk. Tubuh Bu Ratri makin kurus, matanya cekung, dan setiap malam tepat tengah malam, ia selalu menjerit dengan kata-kata yang sama. "Tolong aku." Dia menusukiku dari jauh. Mbah Samin mencoba berbagai cara. Ia menyalakan dupa di 4 sudut rumah, menggantungkan janur kuning di pintu, menanam paku besi di bawah kasur. Semua yang dulu diajarkan gurunya untuk menangkal ilmu hitam. Tapi tidak ada yang berhasil. Bahkan setelah ia membaca doa di telinga istrinya, tubuh Bu Ratri justru bergetar hebat, dan asap hitam itu muncul lagi, lebih tebal, lebih hidup. Kali ini, Mbah Samin bisa melihat jelas sosok yang keluar dari tubuh istrinya. Perempuan itu tersenyum sinis, matanya merah menyala. Ia mendekat ke arah Mbah Samin, berbisik lirih. Ini baru permulaan. Dia akan merebut segalanya. Lalu sosok itu lenyap bersamaan dengan padamnya lampu minyak di kamar. Sejak malam itu rumah Mbah Samin tak pernah benar-benar tenang. Tiap malam, selalu terdengar suara langkah kaki di halaman. Suara wanita tertawa pelan dari arah dapur. Dan kadang, pintu kamar terbuka sendiri tanpa angin.
Bu Ratri semakin lemah, hanya bisa menangis pelan setiap kali tubuhnya terasa seperti ditusuk-tusuk. Di luar rumah, warga mulai takut. Mereka tak lagi datang berobat, tak lagi berani lewat di depan rumah Mbah Samin selepas maghrib. Anak-anak dilarang bermain di sekitar rumah itu. Dan setiap orang yang lewat malam-malam sering bersumpah mendengar suara perempuan menangis dari dalam. Suatu malam Mbah Samin duduk di beranda, menatap langit gelap di atas lereng gunung. Hatinya bergetar di antara amarah dan keputusasaan. Ia semestinya lonong baca korang dari gangguan makhluk halus dan kiriman santet, tapi kini justru rumahnya sendiri yang dihancurkan oleh ilmu hitam. Dalam hati ia berjanji, siapapun yang telah melakukan ini, tidak akan dibiarkan hidup tenang. Ia akan mencari pelakunya, dan jika perlu, mengembalikan apapun yang dikirim kepada mereka, bahkan bila harus memanggil kekuatan lama yang sudah dikuburnya bertahun-tahun. Dari kejauhan, suara petir menggema, kabut tebal turun lebih pekat dari biasanya. Seekor burung gagak terbang rendah melintasi halaman rumah, dan di antara desir angin malam terdengar suara perempuan tertawa lirih dari dalam kamar. Kau sudah terlambat, Samin. Dia sudah menandai kalian berdua. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mbah Samin merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang benar-benar murni. Malam di desa Karangjati selalu diselimuti kabut tebal, seakan gunung itu sendiri menyembunyikan sesuatu di balik dinginnya. Setelah kejadian malam itu, saat sosok perempuan berambut panjang muncul dari tubuh istrinya, Mbah Samin tidak lagi bisa tidur. Matanya merah, tubuhnya gemetar karena marah dan takut sekaligus. Ia tahu, seseorang telah berani menantangnya lewat jalan gelap, santet tingkat tinggi. Selama bertahun-tahun ia menolak menggunakan ilmu lamanya, memilih menjadi dukun pengobatan yang membantu orang sakit dan kerasukan tanpa imbalan. Tapi malam itu, di hadapan tubuh istrinya yang menggigil dan membiru, ia kembali menyalakan dupa tua di ruang ritualnya. Wangi cendana dan kemenyan memenuhi udara, sementara jari-jarinya membentuk mudra, simbol kuno yang hanya diketahui para penganut ilmu hitam Jawa kuno. Aku harus tahu siapa yang berani, bisiknya lirih. Ia menutup mata. Dari dalam kesadarannya, bayangan hitam muncul perlahan. Di tengah gelap, tampak sosok perempuan tua berambut panjang, mengenakan kebaya hitam, menatapnya dengan senyum samar. Kau tahu siapa aku, Samin? Suara itu bergetar seperti desis ular. Mbah Samin menelan ludah. Ia mengenali wajah itu, Bu Lastri. Tetangganya yang dulu berselisih karena urusan kecil. Anaknya Ratna gagal menikah dengan keponakan Mbah Samin. Sejak itu hubungan mereka membeku. Bu Lastri jarang keluar rumah, dan beberapa kali warga melihatnya ke sungai tengah malam membawa kendi dan bunga kenanga. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Saat ia terbangun, tubuhnya dipenuhi keringat dingin, dan di dinding bilik rumahnya tampak bekas goresan samar seperti tulisan yang dihapus paksa. Namun saat ia menyorotnya dengan obor, tulisan itu tampak jelas. Ratri Saminah. Jantung Mbah Samin berdegup kencang. Ia tahu itu bukan kebetulan. Keesokan harinya ia berjalan ke rumah Bu Lastri. Kabut pagi masih menggantung di antara pohon bambu, dan langkah kakinya berderak di jalan tanah basah. Desa terasa sepi, terlalu sunyi. Anjing-anjing yang biasanya menyala kini bersembunyi, ekornya di antara kaki. Rumah Bu Lastri berada di ujung desa, dekat sawah dan rumpun pisang. Pagar bambunya miring, cat dinding sudah terkelupas. Dari luar terlihat gelap, tirainya tertutup rapat. Tapi hawa di sekitar rumah itu aneh, dingin, padahal matahari sudah naik. Mbah Samin mengetuk pintu. Lastri, aku tahu engkau di dalam. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Daun pintu terbuka pelan, berderit panjang seperti keluhan orang sekarat. Bau anyir menyeruak bercampur wangi bunga melati kering. Ia melangkah masuk, langkahnya hati-hati, dan melihat isi rumah yang berantakan. Piring pecah di lantai. Foto keluarga tergantung miring. Dan di pojok ruangan terdapat meja kecil berisi sesajen kering. Di atas meja itu, ia menemukan boneka jerami kecil yang tertusuk paku di dada dan perutnya. Sekujur boneka itu dibungkus kain merah pudar, dan di bawahnya ada selembar kertas yang dilipat rapi. Saat dibuka, tertulis dengan tinta merah, Ratri Saminah. Tangan Mbah Samin gemetar. Dadanya terasa panas, amarahnya naik seperti bara yang disiram minyak. Ia menatap boneka itu lama, lalu membakarnya dengan bara dupa. Asapnya hitam pekat, berputar-putar di udara seperti bentuk wajah yang menjerit. Dari belakang rumah, angin tiba-tiba berhembus kencang. Tirai berkibar, pintu membanting sendiri. Dari atap terdengar suara langkah kaki cepat. Tap, 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 tap.
seolah seseorang berlari di atas genting. Ia menengadah, tapi tidak melihat apapun. Hanya bayangan melintas sekilas, seperti seseorang yang berlari dalam kecepatan tak wajar. Mbah Samin memejamkan mata, mencoba merasakan kehadiran gaib itu. Telinganya mendengar bisikan lembut, sangat dekat, seolah seseorang berdiri di belakangnya. "Kau terlalu lambat, Samin." Suara itu membuat darahnya membeku. Ia menoleh cepat, tapi hanya angin yang menjawab. Dupa di tangannya padam sendiri. Ia melangkah keluar rumah dengan langkah berat. Di halaman, rumput bergoyang pelan tanpa angin. Di bawah pohon pisang, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah kendi tanah liat pecah, dan dari dalamnya keluar darah segar, masih hangat, menetes ke tanah. Wajahnya menegang. Ia tahu tanda-tanda itu. Ini bukan sekadar santet untuk menyakiti. Ini ilmu pemutus nyawa. Ilmu yang menautkan roh korban dan pelaku. Jika dia tak segera bertindak, bukan hanya istrinya yang mati, tapi rohnya akan terperangkap dijadikan tumbal. Mbah Samin menatap gunung yang berdiri di kejauhan. Kabut menutupi puncaknya, tapi dari arah sana, ia merasa ada sesuatu yang memanggil. Sesuatu yang dulu pernah ia kenal dalam masa mudanya. Kekuatan lama yang pernah ia buang, menunggu untuk digunakan kembali. Ia menunduk dan berbisik, "Kalau ini jalanmu, Lastri, maka aku akan buka pintu lama itu lagi." Kabut menelan tubuhnya saat ia melangkah pergi, meninggalkan rumah kosong dengan sisa bau darah dan asap dupa yang masih menggantung. Namun di dalam rumah itu dari atap yang tadi berderit, terdengar suara tertawa pelan, panjang, serak dan menusuk. "Sudah waktunya, Samin." Dan angin berhenti berembus seketika. Malam itu, angin dari arah gunung turun membawa aroma tanah basah dan daun bambu yang patah. Kabut tebal menyelimuti desa Karangjati, membuat lampu-lampu minyak di rumah warga tampak seperti cahaya kuning redup yang berkelip di tengah lautan putih. Tak seorang pun berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Sejak kejadian dengan Bu Ratri, suara tangisan dan langkah kaki di atap rumah sering terdengar menjelang tengah malam. Di dalam rumahnya yang temaram, Mbah Samin duduk bersila di depan tungku yang sudah padam. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Di atas meja kayu di depannya tergeletak kitab lusuh berisi tulisan Jawa kuno. Naskah yang sudah ia sumpahi tak akan pernah disentuh lagi. Tapi malam itu, sumpah itu ia langgar. Ia tahu satu-satunya cara melawan ilmu sekuat itu hanyalah dengan ilmu yang sama gelapnya. Ilmu Panglimunan. Ilmu ini bukan sembarang ilmu, melainkan warisan dari leluhurnya di lereng gunung yang dulu terkenal sebagai pengendali alam gaib. Ia pernah mempelajarinya di masa muda, sebelum ia memilih jalan pengobatan. Ilmu itu menuntut perjanjian darah, dan penjaganya bukan makhluk sembarangan. Ia bernama Surajagad, roh kuno yang disebut-sebut bisa menelan nyawa manusia hanya dengan embusan napasnya. Namun sekarang, dengan istrinya sekarat dan desanya diteror kekuatan gelap, Mbah Samin tak punya pilihan. Ia harus melakukannya. Malam semakin larut. Ia membawa kendi berisi darah ayam hitam, dupa, serta selembar daun lontar bertuliskan mantra yang tak boleh salah satu suku katanya. Ia berjalan menuju hutan bambu di utara desa, tempat yang dulu ia jadikan lokasi pemanggilan terakhir puluhan tahun lalu. Langkahnya berat, tapi mantap. Hutan itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desau angin yang melintas di sela batang bambu. Bulan separuh menggantung di langit, cahayanya redup seperti sedang bersembunyi. Mbah Samin berhenti di tengah hutan, di tanah lapang yang ditumbuhi rumput liar. Di sanalah dulu ia menutup perjanjiannya dengan Surajagad. Ia menggambar lingkaran di tanah menggunakan darah ayam hitam, memercikkannya ke 4 penjuru arah mata angin. Setiap percikan diikuti dengan gumaman mantra dalam bahasa kuno Jawa Tengahan. Suaranya berat dan bergetar, seakan udara di sekitarnya ikut menegang. Surajagad, juru panglimunan, kawulo nyuwun pangapunten, kawulo nyuwun tulung. Asap dupa membentuk pusaran, lilin-lilin di sekeliling lingkaran mulai menari tertiup angin. Wajah Mbah Samin dipenuhi keringat, tapi matanya tetap terpejam, fokus pada setiap kata yang ia lafalkan. Ia harus berhati-hati, jika satu kata saja salah, gerbang alam halus bisa terbuka lebar dan apapun bisa keluar. Tapi dalam keheningan itu, ketika ia hampir mencapai akhir mantra, seekor burung hantu tiba-tiba melintas rendah dan membuatnya terkejut. Suaranya pecah, satu kata terucap dengan nada yang salah. Surajagad, mengraus darahku. Udara mendadak berhenti. Semua suara di hutan lenyap, bahkan angin pun seolah tertahan. Lilin-lilin yang tadinya berwarna kuning berubah menjadi hijau kebiruan.
Tanah di bawahnya bergetar halus lalu semakin kuat hingga dedaunan jatuh berguguran. Mbah Samin membuka matanya dan menyadari kesalahannya. Gerbang roh sudah terbuka. Dari balik kabut tebal yang muncul di tengah lingkaran darah, terdengar suara berat, seperti gemuruh dari dalam bumi. Kau memanggilku lagi, Samin, tapi janji darahmu belum lunas. Suara itu menggema ke seluruh penjuru hutan. Udara menjadi dingin luar biasa. Asap dupa mengalir ke satu titik di tengah lingkaran, membentuk sosok tinggi besar dengan tubuh separuh manusia, separuh bayangan. Matanya merah menyala seperti bara api, dan setiap kali ia bicara, tanah di sekelilingnya bergetar halus. Mbah Samin menunduk dalam, menahan napasnya. Ampun, Surajagad. Aku hanya memanggilmu untuk membalikan santet yang dikirim pada istriku. Aku tak bermaksud membuka pintu darah lagi. Surajagad tertawa pelan, suaranya menggema seperti ribuan suara sekaligus. Darah telah memanggil darah. Setiap kali kau memintaku, tumbal harus dibayar. Siapa kali ini, Samin? Mbah Samin menggigit bibir. Ia tahu konsekuensinya, tapi tak mungkin ia biarkan Bu Ratri mati dengan cara mengerikan seperti itu. Ambil darahku saja, tapi kembalikan apa yang dikirim padanya. Makhluk itu menatapnya lama. Kau berani mengulang janji lama, tapi satu kata salah telah kau ucap. Aku tidak lagi terikat untuk menurutimu. Kini yang terbuka bukan hanya jalanku, tapi jalan bagi semua yang lapar. Seketika angin berhembus begitu kencang hingga bambu-bambu di sekitar hutan bergoyang keras. Bersentuhan satu sama lain menimbulkan suara seperti ratapan manusia. Api lilin memanjang, berputar ke atas, dan berubah menjadi nyala hijau terang. Aroma besi dan darah memenuhi udara. Dari balik kabut yang semakin pekat, terdengar bisikan-bisikan lain. Suara-suara samar seperti ratusan roh berbisik di antara daun. Suara perempuan menangis, anak kecil tertawa pelan, laki-laki mengerang minta tolong. Semuanya datang dari arah lingkaran yang kini bergetar seperti hidup. Mbah Samin mundur selangkah. Ia tahu apa yang terjadi. Ia tidak hanya memanggil Surajagad, tapi juga membuka gerbang bagi roh-roh yang dulu pernah ia kurung dalam ritual pengikat. Samin. Suara itu lagi, lebih dalam, lebih berat. Kau memanggilku tapi janji darahmu belum lunas. Kini aku akan menagihnya. Bukan dari tubuhmu, tapi dari keturunanmu. Mbah Samin berteriak membaca mantra penutup, tapi angin meniup suaranya, menenggelamkannya dalam raungan petir. Cahaya hijau menyilaukan meledak dari lingkaran darah, menembus langit malam. Bambu-bambu roboh, tanah terbelah kecil di bawah kakinya. Ketika semuanya berhenti, hutan menjadi sunyi kembali. Asap putih mengepul pelan dari tanah yang menghitam, dan lingkaran darah telah lenyap. Hanya tersisa bau terbakar, dan abu hitam berbentuk jejak kaki besar yang meninggalkan arah menuju desa. Mbah Samin berdiri dengan tubuh gemetar, dadanya naik turun menahan napas. Ia tahu sesuatu telah berubah. Ia telah memanggil sesuatu yang tidak lagi bisa ia kendalikan. Dan di kejauhan, dari arah rumahnya, terdengar suara perempuan menjerit kesakitan. Suara Bu Ratri ia berlari secepat yang ia bisa, tapi di setiap langkahnya, suara tawa berat bergema di belakangnya, membuntuti dari arah hutan. Janji darah. Belum lunas. Malam itu hutan bambu menjadi saksi kebangkitan makhluk lama yang seharusnya tetap terkubur. Dan sejak saat itu, Desa Karangjati tidak pernah benar-benar tidur lagi. Sejak malam itu, udara di Desa Karangjati berubah. Kabut yang biasanya turun menjelang pagi kini bertahan sampai siang hari. Langit sering kelabu meski tanpa awan hujan, dan suara ayam jantan jarang terdengar. Orang-orang mulai berbisik bahwa hutan bambu telah marah, bahwa sesuatu telah bangkit dari dalam tanah. Sesuatu yang bukan lagi bagian dari dunia manusia. Tanda-tanda keanehan muncul satu persatu. Di sumur tua dekat balai desa, beberapa warga yang hendak menimba air mengaku melihat bayangan manusia berdiri di dasar sumur. Bayangan itu menatap ke atas, matanya merah. Tapi ketika mereka menyorot dengan lampu minyak, yang terlihat hanya air yang beria pelan. Di kandang-kandang ternak sapi dan kambing ditemukan mati tanpa luka, seolah jantung mereka berhenti begitu saja. Tak ada darah, tak ada bekas cakaran. Hanya lidah yang terjulur dan mata membelalak. Anak-anak mulai demam tinggi dan meracau menyebut nama yang sama, Surajagad. Bahkan di rumah Mbah Samin sendiri, bau kemenyan yang dulu selalu menenangkan kini berubah menjadi aroma logam tajam, seperti darah. Bu Ratri semakin parah. Tubuhnya kaku, kulitnya dingin, dan matanya menatap kosong ke langit-langit.
Setiap malam Mbah Samin duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan istrinya yang dingin seperti batu. Kadang ia memanggil lembut, "Ratri, aku di sini." Tapi hanya mendapat balasan senyum samar yang menakutkan. Malam ketiga setelah ritual pemanggilan itu, sesuatu berubah. Saat Mbah Samin mencoba membaca doa di samping istrinya, tubuh Bu Ratri bergetar hebat. Dari dadanya keluar suara berat, bukan suaranya tapi suara laki-laki yang bergema seperti datang dari perut bumi. "Dia sudah bangun, Min. Dia mencarimu." Mbah Samin tersentak, kitab doa terjatuh dari tangannya. Suara itu membuat seluruh ruangan bergetar halus. Ia tahu betul nada itu. Itu suara Surah Jagad. "Ratri, astagfirullah." "Sadar, Rat!" serunya, menepuk pipi istrinya. Tapi yang menatap balik bukan lagi mata istrinya, melainkan mata gelap tanpa cahaya. Dari sela giginya keluar suara lirih tapi jelas. "Aku menagih janji darahmu, Samin. Kau yang membuka pintu ini. Kau yang menebusnya." Mbah Samin terjatuh ke belakang. Napasnya memburu, wajahnya pucat. Ia mencoba membaca ayat-ayat suci dengan suara gemetar. Tapi setiap kali satu ayat keluar dari mulutnya, lampu minyak bergoyang keras, lalu padam. Ruangan menjadi gelap total. Dari arah kasur, terdengar langkah kaki perlahan. Bukan langkah manusia, lebih berat, lebih panjang seperti ada sesuatu yang menyeret kaki di tanah. Mbah Samin meraih korek api dengan tangan gemetar dan menyalakan obor kecil. Cahaya itu menyingkap pemandangan mengerikan. Bu Ratri duduk tegak di tempat tidur dengan kepala menunduk. Rambutnya menutupi wajah, dan dari sela rambut itu menetes cairan hitam kental seperti darah yang sudah mengering. Ketika Mbah Samin melangkah mendekat, istrinya mendongak perlahan. Wajahnya bukan lagi wajah manusia, kulitnya pucat keabu-abuan, bola matanya hitam sepenuhnya. "Janji darahmu belum lunas, Samin." Suara itu kini keluar dari dua arah, dari mulut istrinya dan dari udara di sekitarnya. Dupa yang tergantung di dinding terbakar sendiri, mengeluarkan asap pekat. Dari dalam asap itu muncul bayangan besar seperti sosok manusia bertubuh tinggi, tapi tanpa bentuk jelas. Bayangan itu melayang di atas Bu Ratri, matanya dua bara hijau yang menyala di kegelapan. "Aku bukan lagi penjagamu, kau telah membukaku dengan lidahmu yang salah. Sekarang aku bebas, dan desa ini menjadi tanahku." Mbah Samin menutup telinganya tapi suara itu langsung berbisik di dalam kepalanya. Ia bisa mendengar teriakan dari luar, warga yang menjerit, ayam yang berkepak panik, dan suara gonggongan anjing yang berhenti mendadak. Ia tahu, apa yang ia lepaskan malam itu telah menyebar. Keesokan paginya desa Karangjati seperti desa mati. Jalan tanah kering tapi tak ada orang berjalan. Di depan rumah kepala desa, beberapa warga berkumpul dengan wajah pucat. Mereka bercerita tentang kejadian semalam. Ada yang melihat sosok tinggi hitam melintas di ladang. Ada pula yang mendengar suara langkah berat di atap rumah. Bahkan seorang ibu mendapati anaknya tidur sambil berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Berulang-ulang menyebut, "Aku Surah Jagad." "Aku lapar." Wajah Mbah Samin semakin suram. Ia tidak lagi bisa menyangkal. Kesalahan itu miliknya. Ia yang membuka pintu, dan sekarang arwah itu tidak lagi mengenal Tuan. Sore itu ia mendatangi sumur tua di tengah desa. Ia tahu tempat itu dulu dijadikan jalur penyeimbang ketika ia pertama kali mengikat Surah Jagad. Air sumur itu seharusnya bisa menutup portal antara dunia manusia dan roh. Tapi saat ia tiba, airnya sudah berubah menjadi hitam pekat. Di permukaannya terlihat pantulan wajahnya sendiri, tapi wajah itu tersenyum. "Kau pikir bisa menutupku lagi, Samin?" Suara dari dalam air bergema pelan. "Aku telah mengambil apa yang seharusnya jadi milikku, dan aku belum kenyang." Tangan Mbah Samin bergetar, tapi ia tetap berdiri di tepi sumur. Ia merasakan tanah di bawahnya berdenyut, seperti nadi yang berdebar pelan. Bau busuk menyeruah, dan gelembung-gelembung kecil muncul di air. Lalu dari dalam sumur sekelebat bayangan putih muncul, melesat cepat ke arah hutan. Ia tahu arwah-arwah lain yang terperangkap di bawah bumi kini bebas. Malam itu, suara gamelan kuno terdengar samar dari arah hutan bambu. Nada-nadanya sumbang, tapi ritmenya jelas seperti irama tarian. Warga yang berani mengintip dari jendela melihat barisan bayangan berjalan di sawah, membawa obor hijau, menuju arah desa. Dan di tengah semuanya, Bu Ratri duduk di depan rumah dengan tatapan kosong ke arah gunung. Ketika Mbah Samin memanggil, ia hanya berkata dengan suara datar, "Dia datang untukmu, Min, bukan untukku. Kau yang dipilih." Lalu ia tersenyum. Senyum yang asing. Air mata mengalir di pipi Mbah Samin. Ia berlutut,
menundukkan kepala di depan istrinya yang kini tak lagi sepenuhnya manusia. Dalam hati ia berbisik, dosa ini dosaku sendiri. Ia baru sadar bahwa sejak awal, Bu Lastri bukan pelaku sebenarnya. Semua yang terjadi, semua kesengsaraan ini, adalah akibat dari dirinya sendiri, dari keserakahannya di masa lalu, ketika ia bermain dengan ilmu yang seharusnya tidak dimiliki manusia. Surajagat bukan hanya menagih janji darah, ia menagih jiwa. Dan Mbah Samin tahu, waktu untuk menebusnya sudah semakin dekat. Di luar rumah, angin berhembus aneh, membawa suara dari arah hutan. Samin, saatnya kau memenuhi perjanjianmu. Langit yang gelap tiba-tiba menyala hijau. Di kejauhan, pohon-pohon bambu bergoyang seperti dibelai oleh tangan raksasa. Bayangan-bayangan mulai turun dari arah gunung, menuju desa. Dan malam itu Karangjati benar-benar menjadi milik arwah yang tidak lagi mengenal tuan. Malam di desa Karangjati kini tak lagi tenang. Kabut yang biasanya datang hanya di pagi hari, kini menggantung pekat sejak senja turun. Angin membawa aroma anyir dan bau sangit seperti daging terbakar. Orang-orang menutup pintu sebelum azan Isya. Tak ada yang berani keluar rumah. Di langit bulan tampak merah tua, seolah ikut menatap ngeri ke arah desa yang mulai kehilangan harapan. 3 warga tewas hanya dalam 2 hari. Tubuh mereka ditemukan hangus dari dalam. Kulit utuh tapi daging di bawahnya gosong seperti terbakar api neraka. Tak ada tanda api, tak ada bekas terbakar di sekitar tempat kejadian. Yang terdengar hanyalah jeritan pendek lalu sunyi. Mayat pertama ditemukan oleh anak kecil yang hendak mengambil air wudhu. Mayat kedua ditemukan di kandang sapi. Dan yang ketiga, ditemukan di ambang pintu rumahnya sendiri, seolah sedang menunggu seseorang datang. Di malam-malam berikutnya, suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan bayi dari arah hutan bambu, padahal tak ada rumah di sana. Suara langkah kaki di atap rumah, berlari cepat namun tak pernah terlihat siapa. Dan yang paling mengerikan, suara tawa lirih yang terdengar di setiap rumah, tepat saat lampu minyak mulai redup. Warga mulai ketakutan, sebagian lari ke desa lain. Sebagian lagi memilih bersembunyi di rumah dengan jampi-jampi sederhana. Tapi bagi Mbah Samin semua ini bukan lagi tentang melindungi diri. Ia tahu sumber kekacauan ini hanya satu. Dirinya sendiri. Bu Ratri kini hanya tinggal bayangan dari dirinya yang dulu lembut dan ramah. Matanya kosong, bibirnya pucat, tubuhnya lemah. Namun sesekali, dari mulutnya keluar suara berat dan dalam. Suara yang bukan miliknya. Setiap kali itu terjadi, Mbah Samin hanya bisa menggigil. Karena tahu siapa yang berbicara dari tubuh istrinya. Dia sudah melihatmu, Min. Sudah menyentuh napasmu. Kata Bu Ratri dengan suara yang berat. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Kau tak bisa lari lagi. Mbah Samin menutup mata, berusaha menahan rasa bersalah yang menekan dadanya. Aku akan menebusnya, Tri, katanya pelan. Aku akan mengakhirinya, meski harus menukar nyawaku sendiri. Di tengah keputusasaan itu, datang seorang pemuda bernama Narto, santri muda dari pesantren di desa sebelah. Ia mendengar kabar bahwa Karangjati sedang dilanda gangguan gaib dan ingin membantu. Pemuda itu berwajah teduh, matanya penuh keberanian, dan membawa tasbih serta kitab kecil berisi doa-doa pengusir jin. Aku tidak percaya santet bisa sekuat itu. Mbah, kata Narto waktu pertama kali datang ke rumah Mbah Samin. Tapi aku percaya, jin dan setan hanya bisa berkuasa jika manusia memberi jalan. Mbah Samin tersenyum getir. Benar, Nak, dan aku telah membukakan jalannya dengan tanganku sendiri. Malam itu, mereka memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan di balai desa, tempat paling tua di Karangjati, yang konon menjadi titik pertemuan arwah penunggu desa. Mereka menggambar lingkaran besar dengan kapur putih dan menyalakan 7 dupa dari arah mata angin. Di tengah lingkaran, diletakkan kendi berisi air dari 7 sumber berbeda, bunga 7 rupa, dan sepotong kain kafan yang pernah digunakan untuk membungkus jenazah Bu Lastri. Udara di balai desa begitu berat. Lilin bergoyang meski tak ada angin. Suara jangkrik menghilang, digantikan bisikan samar yang seolah datang dari dinding bambu. Narto memimpin doa, suaranya lantang dan penuh keyakinan. Mbah Samin mengikuti, namun di dalam hatinya ada rasa takut yang tak bisa ia hapus. Ia tahu roh yang mereka lawan bukan roh biasa. Itu adalah Surajagat, roh penjaga yang dulu ia panggil dan ikat dengan perjanjian darah puluhan tahun lalu. Saat bacaan doa mencapai ayat terakhir, tiba-tiba dupa yang terbakar di arah utara padam. Bau darah segar tercium kuat menusuk hidung. Air kendi bergelembung seperti mendidih tanpa api. Dari tengah lingkaran muncul bayangan, tinggi, gelap dan berwajah menyerupai Mbah Samin muda.
Bayangan itu menatap mereka dengan mata merah menyala. Bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu dengan nada mengejek. Kau bisa menipu manusia, Samin, tapi tidak menipu perjanjian darah. Naruto spontan melangkah maju, mengangkat tasbihnya, dan membaca ayat kursi sekuat tenaga. Namun sebelum kalimat terakhir keluar, api dupa meledak menjadi kobaran besar. Api itu menyambar lingkaran ritual, menjalar cepat seperti lidah ular. Balai desa bergetar, dan suara teriakan melengking menggema, membuat kaca jendela pecah satu persatu. Mbah Samin menjerit memanggil nama istrinya, tapi suara itu tenggelam dalam gemuruh api. Bayangan Mbah Samin muda tertawa keras, suaranya bergema dari segala arah. Kau yang memanggilku kembali, Samin. Kau yang membuka pintunya. Kini bayar janji darahmu. Kobaran api berubah warna dari merah menjadi hijau menyala. Dupa bunga bahkan tanah di bawah mereka bergetar. Naruto terlempar keluar lingkaran, tubuhnya terbentur dinding. Saat ia membuka mata, Mbah Samin masih berdiri di tengah api. Tubuhnya bergetar hebat, matanya menatap kosong ke arah makhluk itu. Ambil nyawaku, tapi lepaskan mereka. Suara Mbah Samin bergetar, tapi makhluk itu hanya tertawa. Tidak sesederhana itu, Samin. Kau telah menularkan dosamu ke seluruh desa. Darahmu bukan milikmu lagi. Api menyapu seluruh ruangan, menelan semua persembahan, dan dalam sekejap, semua padam. Balai desa gelap, hanya tersisa abu yang berasap pelan. Di tengah abu itu Mbah Samin berlutut, tubuhnya gemetar, tangan berlumuran darah. Naruto merangkak mendekat, mencoba menariknya keluar. Mbah, apakah kau selesai? Suaranya lirih. Mbah Samin menatapnya dengan mata kosong. Pelem nak pelem. Dia baru saja bangun sepenuhnya. Dari kejauhan, terdengar lolongan panjang. Bukan suara anjing, bukan pula manusia. Suara itu menggema dari arah hutan bambu, lalu disusul suara tangisan perempuan. Kabut turun lagi, lebih pekat dari sebelumnya. Malam itu, desa Karangjati kehilangan cahayanya. Kutukan yang lahir dari darah Mbah Samin mulai menular satu persatu pada setiap jiwa yang masih hidup di bawah bayangan Gunung Slamet. Malam di Karangjati berubah menjadi neraka yang sunyi. Langit bergemuruh tanpa henti. Petir menyambar-nyambar puncak bambu, menyalakan kilatan cahaya di antara kabut tebal yang menggantung di atas desa. Hujan turun deras, tapi air yang jatuh terasa hangat seperti darah. Setiap kali petir menyambar, siluet-siluet hitam tampak menari di antara kabut. Bayangan arwah yang kini bebas berkeliaran, menuntut balas. Naruto berdiri di depan rumah Mbah Samin, tubuhnya basah kuyup, dada terasa sesak oleh udara berat yang mengandung aroma besi. Di dalam rumah, Bu Ratri menggeliat tak karuan, jeritanya menyatu dengan suara hujan. Sementara Mbah Samin duduk bersila di depan tungku yang padam, wajahnya pucat dan matanya menatap kosong ke bara yang sudah dingin. Pemuda itu menggenggam tasbihnya kuat-kuat. Sejak ritual di balai desa gagal, mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya setiap malam. Tapi malam ini berbeda. Penglihatannya datang bahkan saat ia terjaga. Ia melihat hal-hal yang bukan miliknya, memori yang bukan dari dirinya. Kilatan cahaya menyambar, dan tiba-tiba dunia di sekelilingnya berubah. Ia berdiri di tengah hutan yang sama, tapi waktu berbeda. Masa lalu yang suram dan berlumur darah. Di depan matanya seorang pria muda berdiri dengan jubah hitam, membawa mangkuk tanah liat berisi darah manusia. Di sekitarnya lingkaran batu hitam membentuk simbol kuno, dan di tengahnya sesuatu mengerikan mulai muncul dari tanah. Sosok tinggi berkulit hitam legam. Mata merah membara, dan mulut yang berisi gigi tajam seperti serigala. Naruto menatap sosok pria itu dengan ngeri, wajahnya muda, tapi ia mengenali matanya. Itu adalah Mbah Samin. Dalam penglihatan itu suara Mbah Samin muda bergema, lantang namun getir. Dengan darah ini, aku mengikatmu, Surajagad. Kau penjaga kekuatanku, pelindung ilmunya. Aku memberi darah manusia, kau memberi kekuatan tanpa batas. Makhluk itu menunduk, suaranya berat seperti batu digesek. Janji darah tak bisa dihapus. Samin, bila suatu hari kau berhenti memberi, maka darahmu sendiri yang akan kutagih. Mbah Samin muda tertawa kecil, arogan menatap makhluk itu tanpa gentar. Hari itu takkan tiba. Aku penguasa antara dunia roh dan manusia. Namun dalam sekejap, penglihatan itu berganti cepat seperti mimpi yang terbakar. Naruto melihat tubuh-tubuh manusia tergeletak di hutan, sebagian besar petani miskin yang hilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. Mereka dijadikan tumbal. Darah mereka digunakan untuk memperkuat perjanjian. Setiap korban dikubur di bawah pohon bambu, ditandai dengan batu kecil yang diukir huruf-huruf tak dikenal. Naruto terhuyung mundur,
Nafasnya tersengal. Ia kembali ke masa kini, berdiri di tengah rumah Mbah Samin yang lembab dan gelap. "Mbah," suaranya serak. "Aku melihat semuanya. Kau bukan penyembuh dulu. Kau pemanggil arwah. Semua ini karena perjanjianmu." Mbah Samin perlahan mengangkat wajahnya. Sorot matanya tajam namun penuh rasa lelah. "Aku tahu, Nak. Aku tidak akan membela diriku. Dulu aku dikuasai keserakahan. Aku ingin kekuatan, ingin dihormati, ingin disegani. Aku pikir selama aku memberi tumbal, roh itu akan selalu tunduk. Tapi tak ada roh yang tunduk selamanya." Ia menatap ke arah istrinya yang masih terbaring lemah. "Ratri adalah cahaya pertama yang menuntunku keluar dari kegelapan. Aku tinggalkan semua ilmu itu untuknya. Aku bersumpah tak akan menyentuh dunia hitam lagi. Tapi saat ia diserang santet, aku tak tahan. Aku kembali membuka jalan itu. Dan jalan itu tak hanya mengembalikan santet, tapi juga membuka segel roh yang dulu kutanam di bawah hutan bambu." Petir menyambar lagi, menerangi wajah Mbah Samin yang penuh luka batin. Dinding rumah bergetar, seolah menahan sesuatu yang ingin masuk. Dari luar terdengar suara gaduh, seperti langkah banyak orang berjalan di lumpur, berat dan tak berirama. Narto melangkah ke jendela. Dalam cahaya petir berikutnya, ia melihatnya. Sosok-sosok manusia tanpa wajah. Tubuh mereka pucat dan membusuk, berdiri berbaris di halaman rumah. Mereka memandangi rumah Mbah Samin, menunggu perintah dari sesuatu yang lebih besar. "Siapa mereka, Mbah?" Suara Narto bergetar. "Korban-korban masa laluku," jawab Mbah Samin pelan. "Perisher yang aku jadikan persembahan untuk Surajagat. Sekarang mereka kembali, bukan untukku saja, tapi untuk menjemput seluruh jiwa yang terlibat." Tiba-tiba tubuh Bu Ratri kejang hebat. Dari mulutnya keluar suara berat bukan lagi manusiawi. "Waktunya sudah tiba, Samin. Kau menunggaku terlalu lama." Narto mundur dengan wajah pucat, tapi Mbah Samin justru menunduk, menitikkan air mata. "Aku tahu kau akan datang, Surajagat, tapi lepaskan dia. Ambil aku saja." Dari tubuh Bu Ratri keluar kabut hitam pekat, membentuk sosok tinggi besar di langit-langit rumah. Mata merah menyala di balik kabut, menatap keduanya dengan tatapan penuh kebencian. "Perjanjian darah tidak bisa dibatalkan, Samin." Suara itu bergema berat, membuat paku-paku di dinding bergetar. "Dulu kau memberi darah manusia untuk kekuatan. Kini aku datang mengambilnya kembali, lengkap hingga tak tersisa satupun di tanah ini." Hujan makin deras, petir menyambar bertubi-tubi. Narto berusaha membaca doa, tapi setiap kali bibirnya bergetar menyebut asma Tuhan, suara tawa makhluk itu menenggelamkannya. "Doamu terlalu lemah untuk menghapus dosa orang yang berdarah hitam." Mbah Samin berdiri dengan susah payah, tubuhnya gemetar. "Kalau begitu biar aku sendiri yang menanggungnya." Ia menggenggam keris tua di meja yang sudah berkarat dan patah di ujungnya. "Kau ingin darahku, Surajagat? Maka ambillah dengan cara yang layak." Makhluk itu tertawa keras, hingga atap rumah retak. "Kau pikir darahmu cukup untuk menebus semua nyawa itu?" "Tidak, Samin. Setiap orang yang hidup di bawah namamu akan ikut terbakar. Desa ini adalah bayangan dosamu dan malam ini kabut ini akan menjadi kain kafannya." Tiba-tiba bumi berguncang. Lampu minyak pecah, api menyambar tirai, dan angin hitam masuk lewat jendela, meniupkan hawa busuk ke seluruh ruangan. Narto menarik Mbah Samin keluar rumah, tapi saat mereka melangkah, tanah di luar seolah hidup, tangan-tangan hitam muncul dari lumpur, mencengkeram kaki mereka, menarik kuat seperti ingin menelan hidup-hidup. Mbah Samin menatap langit yang kini merah darah. "Dosa lama tak bisa lari, Nak, tapi mungkin bisa ditebus dengan akhir yang benar." Petir menyambar lagi, kali ini mengenai pohon besar di depan rumah. Suara gelegarannya memecah malam. Setelah itu kabut turun lebih tebal dari sebelumnya, menelan rumah, pekarangan, dan akhirnya seluruh desa Karangjati. Di kejauhan, hanya terdengar satu suara lirih, doa yang tak selesai dari Narto, sebelum semuanya lenyap dalam pekat. Hujan turun tak berhenti sejak malam menjelang. Petir menyambar di atas langit desa Karangjati, memantulkan cahaya kebiruan di antara kabut tebal yang menutup jalan setapak. Tanah berubah menjadi lumpur, mengeluarkan aroma busuk dari akar-akar pohon yang terangkat. Tidak ada suara manusia lagi di desa itu. Hanya desir angin yang membawa bisikan samar, seperti lantunan doa yang patah di tengah jalan. Di tengah kehancuran itu Mbah Samin dan Narto masih bertahan di tepi sawah. Mereka berdiri di bawah hujan yang menampar wajah, di antara genangan air yang memantulkan langit merah pekat. Rumah-rumah di kejauhan tampak gelap, beberapa terbakar sebagian, sisanya runtuh disapu badai. Desa Karangjati, yang dulunya tenang dan teduh,
kini menjadi bayangan dari dirinya sendiri, ladang arwah yang menuntut balas. Mbah Samin duduk bersila di tengah sawah berlumpur, menggenggam sebilah keris berkarat. Tubuhnya gemetar, namun bukan karena dingin, melainkan karena tubuhnya mulai kehilangan darah. Ia telah mengiris telapak tangannya, meneteskan darahnya ke tanah, menggambar simbol kuno yang membentuk lingkaran penutup. Satu lingkaran besar di tengah sawah itu menyala samar dalam cahaya petir. Narto berdiri di sampingnya, basah kuyup dan ketakutan. "Mbah, ini gila. Kalau kita terus di sini, kita berdua bisa mati. Kita harus pergi cari bantuan." Mbah Samin menatap pemuda itu pelan. "Tak ada yang bisa menolong, nah. Ini bukan urusan manusia lagi. Semua ini dimulai dari aku, dan harus berakhir padaku." Suara petir menggema keras, menyamarkan isak tangis yang tertahan di tenggorokan Narto. Pemuda itu memandang wajah Mbah Samin, pucat, namun tenang. Mata tuanya memantulkan kobaran api yang kecil dari lampu minyak yang mereka bawa. "Dulu aku pikir bisa mempermainkan arwah," kata Mbah Samin lirih. "Aku ikat mereka dengan darah, aku suruh mereka menyembuhkan, aku suruh mereka melindungi. Tapi setiap perintah ada harga, setiap janji ada hutang. Dan hutangku sudah jatuh tempo." Ia meneteskan darahnya lagi ke tanah, lalu menggambar garis terakhir di tengah lingkaran. Tanah di bawah mereka mulai bergetar. Dari dalam lumpur, asap hitam muncul perlahan, membentuk pusaran yang menelan cahaya di sekitarnya. Suara aneh terdengar, bukan suara manusia, bukan suara hewan, melainkan jeritan panjang yang menggema di seluruh penjuru sawah. Kabut tebal datang menutupi mereka. Dalam kabut itu, sosok tinggi muncul, hitam dan berasap, dengan dua mata merah menyala. "Sura Jagad," suara beratnya menggema dari segala arah. "Kau memanggilku lagi, Samin. Kau pikir darahmu cukup untuk menutup gerbang yang sudah terbuka?" Mbah Samin mengangkat wajahnya. "Aku tidak memanggil untuk meminta, tapi untuk menutup." Makhluk itu tertawa, suaranya seperti batu yang digesek. "Tutup? Tidak ada penutupan dalam janji darah. Selama darahmu mengalir, aku akan selalu hidup." Mbah Samin menatap lurus ke arah kabut. "Maka biarlah darahku berhenti malam ini." Ia menggenggam kerisnya, menatap Narto sekilas. "Nak, kau satu-satunya yang masih suci di tanah ini. Dengarkan aku baik-baik. Jika aku jatuh, jangan langkahi lingkaran ini. Apapun yang terjadi, jangan keluar sampai suara jeritan berhenti." Narto menunduk, air matanya bercampur hujan. "Mbah, jangan lakukan ini. Pasti ada cara lain." "Tidak ada." Mbah Samin menatapnya dengan senyum lemah. "Aku sudah membuka gerbangnya. Aku yang harus menutupnya. Aku yang berjanji, aku pula yang menepati." Ia menancapkan keris ke tanah. Darah dari tangannya mengalir ke sepanjang lingkaran, membuat tanah beruap. Dalam sekejap, pusaran kabut hitam itu berubah ganas, menggulung-gulung seperti ingin menelan dunia. Sura Jagad meraung, suaranya mengguncang udara. "Kau tak akan bebas, Samin. Janjimu kekal dalam darah dan nama." Mbah Samin memejamkan mata, melafalkan mantra terakhir yang sudah lama ia kubur dalam ingatannya. Mantra yang dulu ia gunakan untuk memanggil, kini ia ubah menjadi mantra pengikat abadi. Setiap katanya terasa seperti memotong lidahnya sendiri. Tapi ia terus melanjutkan, sampai napasnya berat dan darahnya habis mengalir. Cahaya petir menyambar lingkaran. Kilatan putih menyilaukan langit. Dari tanah, muncul tangan-tangan arwah yang tadi berkeliaran di desa, berusaha memeluk tubuh Mbah Samin. Tapi bukan untuk menyeretnya, melainkan untuk menahannya, membantu menutup pintu itu bersama-sama. Suara jeritan makhluk gaib itu semakin tinggi, berubah menjadi raungan yang menusuk kepala. Tanah bergetar hebat. Narto berlutut menutupi telinganya, sementara cahaya putih memancar dari tubuh Mbah Samin, menembus kabut dan menerangi seluruh sawah. Dalam cahaya itu, Narto sempat melihat sekilas sosok Mbah Samin muda, tersenyum damai, memandang ke arah istrinya yang menunggu di balik cahaya. Mereka berdua lalu lenyap, diselimuti sinar yang membakar kabut hitam menjadi abu. Petir terakhir menyambar. Suara menggelegar memecahkan malam. Setelah itu, sunyi hujan mereda. Kabut perlahan menipis. Narto bangkit perlahan. Tubuhnya lemas, napas tersengal. Ia melihat ke tengah sawah. Di tempat lingkaran itu dibuat, kini hanya ada patung batu berbentuk Mbah Samin. Duduk bersila, memegang keris yang menancap di tanah. Matanya terbuka menatap lurus ke langit yang mulai terang. Dari celah matanya, menetes darah segar yang tak pernah berhenti. Pagi menjelang.
Matahari pertama muncul di balik kabut. Warga yang selamat mulai keluar dari rumah masing-masing, menatap pemandangan itu dengan ngeri dan heran. Tidak ada lagi suara gaib, tidak ada lagi bayangan di sumur, tidak ada lagi arwah gentayangan. Tapi sawah itu menjadi tempat yang tak berani mereka dekati beberapa tahun berlalu. Sawah tempat Mbah Samin mengakhiri hidupnya kini tumbuh dipenuhi ilalang dan bunga liar. Warga menyebutnya sawah berdarah, karena setiap malam Jumat, terdengar samar suara lelaki tua membaca mantra di antara desir angin. Beberapa yang nekat mendekat bersumpah, pernah melihat bayangan seorang kakek duduk bersila di tengah sawah. Tubuhnya memantulkan cahaya bulan, sementara di sekelilingnya berputar kabut tipis berbentuk lingkaran. Dan bila malam terlalu sunyi, kadang terdengar suara bisikan lembut yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku yang berjanji. Aku pula yang menutupnya. Sejak malam itu, desa Karangjati tak pernah sama lagi. Tidak ada yang berani menyebut nama Mbah Samin dengan lantang. Karena setiap kali nama itu diucapkan, angin selalu berhembus dingin dan lampu minyak bergoyang pelan, seolah ia masih ada. Mengawasi, memastikan gerbang itu tetap tertutup,